Albania, sebuah negara kecil yang tersembunyi di Eropa Timur, terkenal banget dengan pemandangan alamnya yang luar biasa indah dan adat istiadatnya yang unik sekali. Tahukah kamu kalau ada sampai 750.000 bunker yang tersebar di seluruh negeri? Atau orang-orang di sana punya obsesi khusus sama mobil Mercedes. Dan yang paling bikin melongo ibu kotanya itu penuh warna dengan rumah-rumah yang dicat dalam berbagai corak. Bayangkan boneka binatang yang digantung di luar jendela justru dianggap sebagai pelindung yang punya makna dalam. Nah, sekarang yuk kita selami bersama 20 fakta paling aneh tentang Albania. Sebuah negara di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan secara unik yang pastinya bakal bikin kamu tercengang, mengangguk. Berarti tidak. Ketika ngobrol sama orang Albania, mungkin kamu akan bingung pas mereka mengangguk tapi sepertinya nggak setuju sama kamu. Ini memang agak membingungkan karena dalam budaya barat mengangguk itu berarti ya, dan menggeleng berarti tidak. Tapi di Albania ini terbalik total. Mengangguk ke atas dan ke bawah itu artinya tidak. Sementara menggelengkan kepala dari sisi ke sisi justru berarti ya. Jadi ingat baik-baik kebiasaan ini ya kalau kamu berlibur ke negara ini. Albania adalah negara kecil di Eropa. Albania ini negara kecil yang terletak di Eropa Tenggara. Luasnya cuma sekitar 29.000 km persegi. Tapi ternyata negara ini punya topografi yang sangat beragam, mulai dari dataran rendah lembah di antara pegunungan sampai dataran tinggi yang luas membentang dari utara ke selatan. Negara-negara tetangga Albania itu termasuk Yunani, Makedonia, Utara, Montenegro, Kosovo, dan Serbia. Secara etnis negara ini bisa dibilang cukup homogen dengan 98% penduduknya adalah orang Albania. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pegunungan dengan medan yang datar dan sedikit kontak sama negara-negara tetangga. Mereka sebagian besar mengandalkan pertanian dan peternakan untuk hidup mandiri. Menggantung boneka binatang di luar rumah untuk perlindungan. Banyak orang Albania menggantung boneka burung hantu dan beruang di luar rumah mereka. Mereka percaya bahwa ketika digantung di tongkat atau tali burung hantu, dan beruang ini akan mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi mereka yang tinggal di rumah. Kebiasaan ini disebut dordolek dan boneka binatang ini dipasang untuk melindungi properti dari orang-orang iri yang ingin mencuri. Tradisi dordolek Albania yang sudah ada selama berabad-abad sempat hampir menghilang selama era komunis, tapi kembali bangkit di awal tahun 1990. Banyak orang Albania bermigrasi ke negara lain. Ada hal yang menarik sekali, yaitu jumlah orang Albania yang tinggal di luar negeri itu lebih banyak daripada yang tinggal di dalam negeri. Sebagian besar orang Albania asli tinggal di negara-negara tetangga seperti Yunani, Italia, dan Makedonia Utara, sementara sebagian lainnya udah pindah ke Amerika Serikat dan Kanada. Alasan utama gelombang migrasi ini adalah masalah ekonomi ditambah lagi dengan diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi orang Albania. Setelah itu bikin banyak dari mereka memilih buat ninggalin tanah airnya. Gadis perawan bersumpah hidup sepanjang hayat sebagai pria. Di daerah pegunungan terpencil di Albania Utara, ada wanita-wanita luar biasa yang bersumpah buat tetap perawan seumur hidup. Mereka ini bersikap seperti pria, tidak menikah dan tidak punya anak. Rambut mereka dipotong pendek, pakai baju longgar, bahkan ganti nama. Mereka minum alkohol, merokok, bawa senjata, dan ngelakuin pekerjaan yang biasanya dilakuin pria kayak beternak atau nyetir truk. Wanita-wanita ini memilih hidup sebagai pria buat lepas dari masyarakat patriarki. Mereka dipanggil gadis perawan bersumpah atau burnesha. Tapi hak istimewa ini juga ada harganya. Setiap gadis perawan bersumpah harus bersumpah buat menjaga keperawanan dan kehormatan seumur hidup, dan gak ada yang menyesali pengorbanan itu. Dalam sejarah modern, wanita di daerah pegunungan terpencil di Albania Utara hampir nggak punya hak apa-apa. Mereka nggak punya hak pilih, nggak bisa punya atau mewarisi tanah, dan nggak bisa berbisnis.
Kanun sekumpulan aturan dan hukum sosial kuno udah diwarisin turun-temurun di keluarga selama lebih dari 500 tahun dan masih dipertahankan di beberapa daerah. Menurut kanun wanita dianggap sebagai properti suami. Pernikahan udah ditentukan sejak lahir atau saat masih kecil dan pas udah usia menikah, wanita harus pindah ke rumah suami buat ngurus suami anak-anak dan pekerjaan rumah. Wanita-wanita pertama yang jadi gadis perawan bersumpah ngelakuin itu karena kebutuhan sosial. Kalau nggak ada ahli waris laki-laki di keluarga, salah satu wanita lajang bisa ngambil peran pria dan mimpin keluarga. Dia bakal bersumpah di depan kepala suku atau tetua desa dan diakui sebagai laki-laki mulai hari itu. Seiring waktu, wanita-wanita jadi gadis perawan bersumpah karena berbagai alasan termasuk ngindarin pernikahan yang nggak diinginkan atau ngejar kebebasan. Meskipun mereka ngorbanin beberapa kebahagiaan wanita kayak pernikahan dan punya anak, banyak wanita yang milih sumpah ini buat ditukar sama kebebasan. Gimana menurutmu tentang wanita-wanita di Albania? Ini yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar ya. Tradisi pernikahan unik Albania. Albania punya banyak banget adat pernikahan yang sangat istimewa. Di pesta pernikahan Albania, pas pengantin wanita tiba di rumah, pengantin pria suara tembakan terdengar buat ngasih tahu kalau itu momen bahagia dan perayaan. Berbeda dengan pengantin pria yang biasanya datang ke rumah pengantin wanita buat ngasih mas kawin berupa uang dan makanan di Albania. Pengantin wanita justru yang bawa mas kawin langsung ke rumah pengantin pria termasuk bantal selimut karpet bordir dan furnitur. Selain itu, pengantin wanita Albania juga punya tradisi lama buat ngasih roti dan madu ke calon ibu mertuanya sebelum masuk rumah. Sementara di banyak daerah lain, pernikahan cuma sehari. Di Albania, pernikahan itu festival utuh yang berlangsung 1 minggu dengan upacara pernikahan resmi di hari terakhir. Akhirnya, pengantin pria biasanya ngasih koin emas ke pengantin wanita sebagai simbol pertunangan. Konsep bulan madu di Albania unik banget dan agak samar, ada tradisi yang mewajibkan pengantin wanita menolak semua permintaan pengantin pria, termasuk mengerjakan pekerjaan rumah dan hubungan intim selama 3 malam setelah pernikahan. Ini berasal dari kepercayaan bahwa hal itu akan mengusir roh jahat yang bersembunyi di rumah. Lebih dari 750.000 bunker beton di seluruh negeri. Selama era komunis Albania, itu terisolasi ekstrem nggak punya sekutu selain Tiongkok. Makanya, diktator Enver Hoxha ngerasa sangat gelisah tentang risiko invasi dan merintahin pembangunan lebih dari 750.000 bunker di seluruh lokasi strategis di seluruh negeri buat ngelindungin negara. Meskipun kebanyakan udah dihancurin, tapi sekarang masih ada sekitar 160.000. Bunker yang tersisa termasuk bunker peringatan kantor pos Tirana. Sekarang banyak bunker yang nggak terpakai ini udah dialihfungsikan jadi penginapan pemukiman museum atau dibiarin terbengkalai dan rusak. Bunker-bunker ini dibangun atas perintah mantan pemimpin komunis Enver Hoxha yang memerintah Albania dari tahun 1944 sampai dia meninggal di tahun 1985. Sepanjang masa pemerintahannya Hoxha ngelaksanain kebijakan isolasi ekstrem bikin Albania jadi salah satu negara paling terisolasi di dunia. Bunker-bunker ini nggak cuma dibangun di sepanjang perbatasan, tapi juga tersebar di seluruh kota dan pemukiman di seluruh Albania. Diperkirakan setiap 4 penduduk punya 1 bunker. Sekarang beberapa bunker udah diubah jadi restoran kafe atau karya seni, tapi banyak tempat lain perlahan ditinggalkan. Bunker-bunker ini udah jadi ciri khas yang unik, tapi juga kontroversial dalam lanskap Albania. Gimana menurutmu? Kalau negara ngadepin invasi atau terorisme punya bunker kayak gini, nyaman nggak? Ya? Yuk kasih tahu pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Orang Albania obsesi dengan mobil Mercedes. Pas kamu ke Albania, salah satu hal pertama yang bakal kamu sadarin itu mobil Mercedes ada di mana-mana. Kayak hampir separuh mobil di jalanan itu Mercedes, padahal Mercedes kan mobil mahal banget. Tapi ini ada alasan logisnya. Selama era komunis, orang Albania nggak diizinin punya mobil pribadi,
dan nyetir mobil itu cuma buat kalangan elit. Pas rezim komunis runtuh di awal tahun 1990, negara ini terbuka dan cuma ada sekitar 5.000 sampai 7.000 mobil di seluruh negeri. Waktu itu infrastruktur otomotif Albania juga parah banget, nggak banyak jalan beraspal dan dealer mobil atau bengkel juga langka banget. Pas impor dan kepemilikan mobil, jadi mungkin semua orang pengen mobil kualitas bagus yang nggak gampang rusak di jalan-jalan pedesaan dan gampang diperbaiki. Di masa itu, pejabat tinggi pemerintah termasuk diktator Enver Hoxha nganggap Mercedes sebagai merek mobil paling favorit, dan merek ini cepat banget nyebar ke seluruh negeri. Apalagi banyak model lama diimpor dengan harga murah, tapi tetap bisa diandalkan bikin orang-orang yang punya kondisi ekonomi lebih condong milih Mercedes. Bahkan, sekarang meskipun setiap 5 orang Albania punya 1 mobil Mercedes, tetap jadi merek populer pas beli mobil baru atau mobil kedua dan udah jadi simbol status sosial. Gimana menurutmu tentang citra mobil Mercedes di Albania? Yuk kasih tahu pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Albania negara ateis pertama di dunia. Di era komunis agama itu dilarang total di Albania dan banyak bangunan keagamaan dihancurkan. Tahun 1997, Hoxha ngeluarin perintah buat ngelarang semua aktivitas keagamaan dan menyatakan Albania sebagai negara ateis pertama di dunia buat menguatkan kekuasaannya. Larangan ini dicabut setelah rezim komunis runtuh dan sekarang berbagai kelompok agama hidup berdampingan secara damai di negara ini. Danau Mata Biru yang sangat indah. Kalau kamu ada kesempatan ke Albania, ada satu tempat yang wajib banget kamu kunjungi, Danau Mata Biru. Danau ini adalah keajaiban alam yang menarik banyak perhatian turis Eropa karena namanya yang unik. Ini adalah danau yang kedalamannya lebih dari 50 meter dengan warna biru gelap yang sangat indah. Sesuai namanya Danau Mata Biru, ngasih pengunjung perasaan damai dan keindahan yang murni, hampir memukau. Ciri khas danau berbentuk oval ini adalah sumber air bawah tanah yang menyembur, bagian tengahnya berwarna biru gelap dan bagian tepinya berwarna biru muda. Pas musim semi, kamu bisa ngelihat danau ini kayak sepasang mata manusia. Warisan kuliner yang kaya. Salah satu alasan kenapa kamu harus masukin Albania ke daftar liburanmu adalah karena budaya kulinernya yang memikat. Kuliner Albania punya akar dari Kekaisaran Ottoman kuno, lalu ditambahin pengaruh modern dari Yunani, Italia, dan Turki buat ngasilin cita rasa yang unik. Salah satu hidangan yang aku saranin banget buat kamu coba itu tafekosi. Hidangan ini semacam kue panggang yang terbuat dari daging domba telur dan yogurt. Pas nyicip tafekosi, kamu bakal ngerasain perpaduan rasa gurih daging domba dan telur dengan rasa manis yang ringan dan sedikit asam dari yogurt ngasih pengalaman kuliner yang istimewa. Selain itu, ada juga vergese tirane, hidangan sayuran panggang khas Albania yang terkenal. Makanan ini kebanyakan pakai terong, zucchini, bawang, bombay, paprika, dan tomat. Meskipun bahan-bahannya sederhana, hidangan ini sulit dilupakan karena rasa dan aromanya yang khas. Pas kesini, kamu juga wajib banget nyobain hidangan spekha me gize. Hidangan ini populer banget di kalangan wisatawan karena warnanya yang menarik mata. Itu paprika hijau atau merah yang diisi nasi keju dan bumbu yang pas lalu dipanggang. Ini salah satu hidangan yang cocok buat vegetarian pas liburan ke Albania. Gimana menurutmu tentang kuliner Albania? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Ibu kota Albania yang penuh warna. Meskipun sekarang mungkin susah buat ngerasainnya, tapi Albania pernah jadi salah satu negara paling terbelakang di Eropa. Ini karena kontrol ketat pemerintah komunis dan pemerintahan otoriter mantan diktator yang bikin negara ini terisolasi selama hampir 40 tahun. Tirana adalah ibu kota dan kota terbesar di Albania, berperan sebagai pusat budaya ekonomi dan politik. Pas keluar dari rezim komunis dan mulai ngebangun kembali kota, serta ngembaliin harapan yang hilang, seniman Edi Rama berusaha ngerubah ibu kota dengan seni.
Rumah-rumah berwarna-warni dan bangunan-bangunan yang berkilau bermunculan di seluruh jalanan, dan suasana serta semangat masyarakat juga mulai berubah. Keindahan ini ngasih orang Albania perasaan terlindungi dan harapan. Bahasa Albania yang unik. Kamu pernah dengar atau nyentuh bahasa Albania? Yuk bagiin pendapatmu tentang bahasa ini di bawah ya. Bahasa resmi Albania itu. Bahasa Albania, dan kalau kamu pernah baca atau dengar bahasa ini, kemungkinan besar kamu udah kesulitan buat ngerti walaupun cuma satu kata. Alasannya bahasa Albania atau disebut juga skip, seperti orang Albania nyebut diri mereka sendiri, adalah bahasa unik yang nggak punya hubungan sama bahasa modern lainnya. Bahasa Albania adalah cabang independen dalam rumpun bahasa Indo-Eropa dan nggak punya bahasa saudara langsung. Bahasa ini spesial dan unik karena udah berkembang dari bahasa Iliria kuno, bahasa yang dipakai penduduk di daerah itu sebelum Kekaisaran Romawi nelukin semenanjung Balkan. Aturan BESA yang menjaga keamananmu Albania itu negara yang sangat aman. Salah satu alasannya adalah berkat budaya tradisional orang Albania, khususnya aturan kuno BESA. BESA adalah seperangkat hukum budaya orang Albania, bisa diterjemahin jadi sumpah atau janji. Dan ini ngewakilin tentang menjaga janji dan kehormatan. Dalam bahasa Albania, kata sifat besnik yang berasal dari BESA berarti setia atau dapat dipercaya, dipakai buat nyebut orang yang menepati janji. BESA adalah konsep yang sangat penting dalam hukum adat tradisional Albania dan dianggap sebagai pondasi perilaku manusia. Konsep BESA ngacu pada kesetiaan pada perkataan sendiri dan diwujudkan dalam bentuk kesetiaan atau jaminan. BESA menetapkan kewajiban yang lebih besar bagi keluarga dan teman serta mengharuskan seseorang untuk menepati janji kesetiaan dan solidaritas saat membangun hubungan dengan orang lain. Ini berarti semua orang Albania terikat oleh aturan BESA untuk saling menjaga dan tidak pernah melanggar janji. Mayoritas orang Albania beragama Islam. Kekaisaran Ottoman menyebarkan agama Islam ke Albania pada abad 14, tapi baru pada abad 17. Sebagian besar penduduknya pindah agama jadi Muslim. Sekarang sekitar 60% orang Albania itu beragama Islam. Tanah para elang. Tahukah kamu kalau orang Albania nyebut negaranya Skiperi yang artinya tanah para elang? Elang punya makna sangat penting buat orang Albania dan dianggap sebagai simbol nasional identitas etnis mereka. Simbol elang tertua di negara ini bisa ditemuin di sebuah pahatan batu yang dibuat tahun 1390. Selain itu, bendera Albania punya gambar elang berkepala dua berwarna hitam yang mencolok banget di latar belakang merah cerah. Desain ini diyakini berasal dari bendera yang dipakai pahlawan abad 15, Skanderbeg, saat dia memimpin pemberontakan melawan pasukan Turki Ottoman selama 25 tahun. Dia pakai bendera serupa dengan elang berkepala dua dan latar belakang merah. Setelah itu, bendera ini diterima oleh banyak keluarga bangsawan Albania di abad pertengahan dan akhirnya jadi simbol orang Albania. Gimana menurutmu tentang simbol elang orang Albania? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar ya. Negara pegunungan, salah satu hal yang bikin negara ini spesial adalah meskipun luasnya kecil dan letaknya dekat pantai yang indah alam, justru ngasih Albania gunung-gunung yang nggak terhingga. Albania adalah negara pegunungan dengan 70% dari total wilayahnya tertutup pegunungan. Gunung tertinggi di Albania itu Korab, tingginya 2.764 meter, terletak di perbatasan dengan Makedonia. Rangkaian pegunungan Albania nggak cuma punya pemandangan alam yang luar biasa indah, tapi juga ngasih kesempatan buat pengunjung buat ngelakuin banyak aktivitas outdoor kayak hiking ski dan mendaki gunung. Selain itu, Albania juga jadi rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan langka yang terancam punah, diantaranya pohon ek Albania. Ini juga salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih punya kuda liar. Gimana menurutmu tentang pemandangan alam negara ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Butrin situs arkeologi.
terpenting Albania. Butrint adalah situs arkeologi yang diakui UNESCO di Albania, tempat berkumpulnya peninggalan nasional. Penting berusia 2500 tahun dari abad ketiga sebelum Masehi sampai periode Yunani Romawi dan Bizantium. Butrint adalah kota Yunani kuno dan situs Romawi kuno yang terletak di Albania Selatan, dekat perbatasan Yunani. Butrint terletak di atas bukit yang menghadap Selat Vivaria. Di masa Romawi, Butrint adalah daerah yang padat penduduk. Menurut sejarah Romawi kuno, Butrint didirikan oleh peramal Helenus, putra Raja Priam dari Troya. Bukti arkeologi menunjukkan ini adalah pemukiman yang dihuni sejak prasejarah dari pertengahan abad 10 sampai abad 8 sebelum Masehi. Butrint terletak di posisi strategis penting di Selat Korfu. Pada abad 4 sebelum Masehi, sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewa Asklepius dan teater terbuka tempat pertemuan diselenggarakan telah dibangun. Situs paling terkenal di sini itu teater kuno. Kalau jalan di sepanjang jalan di sebelah kanan di hutan, kamu bakal sampai ke teater kuno yang dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi. Teater ini udah dipakai di masa Romawi dan bisa nampung sampai 2.500 orang. Dengan struktur melingkar dan terpisah dari kota tinggi ini, dipengaruhi gaya arsitektur Yunani kuno. Jauh di dalam hutan ada dinding dengan tulisan Yunani dan ukiran yang tajam. Raja Zog satu-satunya Raja Albania. Raja Zog adalah satu-satunya Raja Albania memerintah dari tahun 1928 sampai tahun 1939. Khususnya, dia terkenal sebagai satu-satunya raja muslim dalam sejarah Eropa modern yang udah selamat dari banyak upaya pembunuhan. Selama masa pemerintahannya, Raja Zog punya peran penting dalam memodernisasi Albania. Dia mendorong pengembangan infrastruktur, mengeluarkan konstitusi pertama Albania, dan ngebangun hubungan diplomatik sama banyak negara. Tapi, usahanya terputus di tahun 1939 pas Italia menginvasi Albania dan Raja Zog harus hidup di pengasingan. Meskipun begitu, dia tetap mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Albania sampai dia meninggal di tahun 1961. Albania adalah kampung halaman Bunda Teresa. Bunda Teresa lahir di Skopje, Makedonia Utara, tapi leluhurnya berasal dari Albania. Yang menarik sekali, ada bandara internasional yang dinamakan pakai namanya di negara ini buat menghormati beliau. Nah, itu dia 20 fakta menarik tentang Albania yang udah kita selami bersama. Gimana menurutmu tentang semua yang udah aku kenalin ini? Atau kamu udah pernah mampir ke negara yang seru banget ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.